Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamilina Lora Palik Padang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya, di mana ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi dan contoh piutang, di mana piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha. Normal perusahaan, piutang usaha ini dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun sebagai piutang lancar. Contoh dari perkiraan-perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang antara lain piutang usaha, wesel tagih, piutang pegawai, piutang bunga, uang muka, uang jaminan, piutang lain-lain, dan penyisihan piutang tak tertagih. Lanjut ke poin yang kedua, itu tujuan pemeriksaan piutang, di mana tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas ini semuanya sudah dicatat secara akurat dan semuanya itu merupakan transaksi yang benar-benar terjadi dan tidak ada yang fiktif atau direkayasa. Dan juga semuanya itu telah dicatat pada periode yang tepat. Poin selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. Di sini ada beberapa prosedur pemeriksaan, yaitu yang pertama, pahami dan evaluasi internal control atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan kas. Yang kedua itu buat tab schedule. Yang ketiga itu minta agen schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Yang keempat itu periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger lalu totalnya ke general ledger. Kelima itu tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Yang keenam, kirim konfirmasi piutang seperti tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Tentukan juga apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Juga cantumkan nomor konfirmasi baik di schedule piutang maupun di surat konfirmasi. Juga jawab konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya dan buat ikhtisar dari hasil konfirmasi tersebut. Ketujuh, periksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan buku penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Yang kedelapan, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Kesembilan, periksa dasar penentuan allowance for bad debit dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesepuluh yaitu tes sales queued up dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Dan juga periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal laporan posisi keuangan ini sudah dikirim per tanggal laporan posisi keuangan. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya. Terus periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Ke-11, periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Lalu lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Ke-13 itu periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan ini dilakukan sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia seperti SAK, ETAP, dan IFRS. Terus yang ke-14 ini tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang telah diperiksa. Itulah tadi penjelasan saya dari 3 poin-poin tadi dari topik pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.